Udah cakep nih kayaknya nih. Oke. Wih, sekarang malam-malam nih. Ini kita ada di Red Soldadu Red Soldadu, yang tapi Riverside. yang Riverside. Ketemu Yoi. lagi di Podcast Lam. Podcast Lam. Hari ini gue sama nih sebelah gue nih, brother ini nih. Coba kenalkan diri juga, brother. Nama gue panjang sebenarnya, Iya. cuma jarang yang tahu. Namanya Zakaria W.N. Lengkong. Cuma anak-anak di diving manggilnya Oki. Itu dia, gue juga tahu cuma Om Oki aja, gue bilangnya. Gue cuma manggil tuh Om Oki, apa kabar, Yoi. gitu kan. Nama hitsnya Oki doang. Iya emang. Permasalahannya adalah dia beneran hits, cuy. Beneran hits itu sehingga memunculkan pertanyaan ke gue adalah sebetulnya ini dia penyelam atau pedagang? Nah, Itu karena setiap kali gue ketemu dia di kolam ataupun di berbagai kesempatan apa segala macem, hampir pasti jualan. yoi. Hampir pasti jualan. Bahkan gue tuh nggak tahu sebetulnya yang dijual tuh apa aja tuh nggak tahu. Tapi yang gue tahu adalah pasti jualan. Ya. Ada aja yang dijual pokoknya. Ada aja barang baru. Kalau nggak ngetes alat lah, apa segala macam, tiba-tiba ada potensial buyer, apa segala macam deh. Sebetulnya ini gini loh, gue cuma mau nanya gini doang. Gue tahu sih di berbagai hobi pasti ada bisnisnya, pasti ada yang bisa jadi ladang bisnis. Gue paham gitu loh. Cuman kalau buat lo sendiri nih Om, lo bisa mikir bahwa diving ini memang bisa jadi bisnis lo itu memang dari awal? Apa memang awalnya lo nggak mau bisnis, cuma mau diving doang, atau memang udah punya niatan dari awal? Loh, gini. Jadi memang gua itu terbiasa di mana gua beraktivitas, ada peluang dikit aja, udah radar nyala langsung, Bos. Oh, Jiwa dagangnya keluar. Sadis memang. Yoi. Gitu. Awalnya itu gua nggak di diving kan. Gua itu kerja pernah dari yang jelas dari bengkel lah ya. Salah satu brand yang sekarang lagi hits untuk mobil-mobil listrik. Oke. Nah, setelah itu gue ditarik ke media. Zaman dulu itu media online kan otomotif itu bener-bener media ya, kayak koran, Iya, bukan betul, sosmed, bukan sosmed. betul. Di salah satu media online untuk otomotif. Oke. Baru setelah itu gue diving nih. Diving awalnya beli alat diving tuh ngumpet-ngumpet dari istri. Oh, ini masalah ekonomi. Yoi. Keharmonisan ekonomi rumah tangga itu memang agak suka berbanding terbalik sama rumah tangga nih, emang nih agak repot emang. Ngumpet sampai gue beli alat satu set tuh gue titipin ke rumah temen. Gesek kartu kredit ngumpet. Abis itu ujian open water kan. Open water gue udah full set baru tuh. Oh iya, Wih, siap. Begitu abis dari laut nggak mau dititipin dia. Bau kan? Mau nggak mau bawa pulang dong. Bawa pulang. Bini nanya, ini alat siapa nih? Oh, alat temen minjem gue sewa. Nggak mungkin baru semua, katanya, lo ngaku deh. Iya gue beli. Tapi tenang aja, ntar bisa jadi duit kok. Itu awalnya. Itu Janji awalnya. kepada istri ya. Gitu. Habis itu setelah itu berjalan seiringan tuh, kerja di otomotif, media, sambil diving, naikin sertifikasi. Yuk. Di satu titik gue mau masuk ke pro, gue berhenti. Baru kerja di dive center, sekarang namanya Java Scuba. Oke. Sama Om Apau dan yang lain-lain tuh di situ, sampailah dapat pro-nya. Oke. Di Java Scuba juga sama tuh, orang taunya pedagang ya. Nah itu dia makanya. Identik banget gitu loh. Om Oki dagang pasti. Jadi dulu itu awalnya ditarik ke Java juga karena gitu. Gue apa-apa gue dagangin. Terus gue pernah, lu bayangin gue open water, gue jadiin ruang tamu gue di rumah. Orang tahu tuh awal nongol Bluetooth Turuga tuh dari ruang tamu, Bos. Jadi ruang tamu, gue kosongin gak ada ruang tamu, isinya alat-alat diving. Dulu itu gue disupport, dibantu, thank you banget tuh sama Java Scuba. Terus udah gitu dari Om Budi Sherwood. Nah, jadi tuh gue jual-jualin tuh alatnya tuh. Di situ. Mulailah gue berjualan tuh, open water, Bos. Udah buka dagangan alat diving. Ke kolam, kalau orang lihat, wih itu fin lu bagus, gue tinggalin tuh teman-teman gue. Bentar, gue samperin. Kalau mau beli ada di harga sekian. Sadis emang. Jadi itulah awalnya memang bisnis passion gue banget. Gitu. Nah, maksudnya ya gue tahu lah kalau
orang udah passion di bisnis, segala juga pasti bisa dijual kan sebetulnya kan. Tapi menurut lo ini given atau emang semua orang bisa jualan sih? Gini, kalau kita bicara bisnis, semua orang bisa belajar bisnis. Tapi sense-nya itu Ya, yang betul. yang semua nggak semua orang punya. Kadang gini, dulu zaman gua jadi sales di otomotif, itu kalau dulu kan sales pokoknya lu jualan ngejar target. Nah ini salah satu brand terbesar di Indonesia tuh dulu lucu loh. 1 bulan gua nggak boleh jualan. Woi? Nggak boleh jualan. Gua mau minta jualan, lu belum siap. Jadi 1 bulan makan gaji buta, duduk di kantor, belajarin semua dia punya brosur, perbedaan tipe-tipe mobilnya, baru terakhir dia tanya gini sebelum keluar. Untuk brand ini kompetitornya apa? Kelebihan dari kompetitor apa? Nah, jadi udah terbiasa tuh gua. Wah, barang ini, kompetitornya ini, lebihnya ini, kurangnya nggak dibahas biasa gitu lah ya. Terus cara kita kan biasa gini bro, ideal nih. Ini contoh orang ideal jualan kan. Kita suka item nih, item keren. Jadi kalau bos gua nanya dulu, menurut lo mobil yang bagus warna apa Ki? Wah hitam dong. Iya. Salah, loh kan bapak nanya gua. Ya lu kan sales, bukan yang hitam yang bagus. Terus yang mana pak? Yang ready stock. Lo lihat dulu, kalau hitam nggak ready stock, ya lu mau bilang bagus tapi lu nggak jualan. Betul. Dari situ emang banyak sekali orang ngajarin gua untuk ngejalanin bisnis itu. Makanya sekarang nih kayak gua di diving gua terapin. Ketika barang itu ada value dan punya nilai lebih dibandingin kompetitornya, gua mau jualan. Oke. Gitu. Karena kan satu lagi, karena sekarang udah di pro, gua instruktur, gua punya kewajiban nggak cuma jualan kan. Panjang nih murid-murid gua bisa, wah lu cuma jualan doang nih, gitu bro. Jadi yang barang yang lo jual, lo tahu kualitinya. Tahu. Jadi bukan apa sembarang endorse lo pasti lo jual gitu enggak? Nggak. Ada satu brand endorse, bahkan ada beberapa barangnya sih ya suka gue pakai juga di endorse. Jadi gini, gue biasa selalu ngasih tau ke student gue itu, semua brand itu ada yang bagusnya. Kan ada orang nih di diving pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki satu brand gitu ya. Kalau gue dari dulu ngajarin belum tentu, kayak regulator, kita tahu lah merek satu ini yang superior, fin yang ini, masker yang ini, dan itu dulu gue terapin, gue jualannya begitu bro, merek ini, tapi barang yang menurut gue the bestnya. Oh jadi lo nggak satu brand doang nih? Nggak. Barang apa yang menurut lo terbagus di kelasnya, di merek itu yang terbagus itu yang lo jual. Ya. Ada barang jenis lain, tapi dengan merek yang berbeda, selama itu bagus lo jual. Jadi lo bikin paketan jadi satunya dari gado-gado itu pokoknya. Nah sampai akhirnya kesini itu gue ngelihat lebih serius, gue masukin, pada tahu lah, gue masukin salah satu brand dulu hanya ada BCD kan. Memang mesti gue akuin kualitasnya bagus. Jadi gue juga nggak perlu, kalau ditanya nih ada beban mental juga gue. Om ini beneran bagus? Kan gue pedagangnya ya. Kalau gue pedagangnya pasti bagus. Gue cuma selalu berusaha gini, setiap kita menjual barang, yang jangan dilupakan itu adalah edukasi tentang barang itu. Jadi edukasinya gue kadang suka gini, misalkan kita bicara fin ya. Bener nggak fin ini paling bagus om? Buka reviewnya di YouTube, lihat penyelam-penyelam internasional lah yang jauh lebih profesional dari gue. Kita lihat reviewnya, apa yang dia pakai. Dia pakai barang ini nggak? Oh iya. Baru gue jelasin satu-satu. Kayak fin, sorry, gue sangat-sangat tidak nyaman pakai split fin kan gitu ya. Di agensi gue. Jadi tapi gue kasih edukasi. Bukan berarti, wah split fin ini jelek. Split fin udah tidak direkomendasi karena apa. Jadi student gue ketika ada orang ngajakin bicara masalah alat, dia kan nggak ke gue doang nih. Dia bisa tahu barang mana yang, oh memang ini proper. Gitu. Dia pasti nanya ke orang lain juga. Pasti nanya ke orang begitu, dia udah certified kan, temennya diver semua tuh. Iya benar. Masuk grup sono, grup sini kan. Nah lo dari awal emang langsung laku atau lo ada obstacle dulu di depannya? Kayak orang nggak percaya dulu sama lo gitu. Nah ini lucunya. Jadi di salah satu brand itu dulu kan Sherwood itu Om Budi dulu yang bantuin gue ya. Ketika pertama kali gue muncul pameran, itu dulu di Senayan City kalau nggak salah. Pameran, ya Sherwood awal ya. Bareng sama dia tuh stand-nya tuh. Orangnya lebih ramai di tempat gua, bro. Udah gitu, abis pameran, selisih sebulan Om Budi telepon tuh ke gua. Wah, lu rese ya? Wih, rese kenapa nih Om?
tadi katanya ada tamu ke tempat gua. Dia masuk, dia tanya, oh ini Sherwood ya. Pusatnya di Kelapa Gading ya. Mohon maaf saya bilang. Padahal di tempat gua tuh ruang tamu, Bos. Nah, memang gua kalau mau jualan itu all out. Jadi kalau mau nge-branding, ya tadi lah pengalaman di media kan. Gimana kita nge-branding. Kayak sekarang nih, gue masukin satu brand dari Europe. Sampai sekarang pun belum gue launching kan. Iya. Kenapa belum gue launching? Yang beli sih udah banyak. Cuma belum gue launching. Kenapa nggak lu launching? Satu, gue mau experience-nya aja dulu deh yang pada pakai. Kayak kemarin tuh di kolam kan. Yang mau coba. Ada pro yang mau coba, gue anterin. Pakai. Jelek bilang jelek, bagus bilang bagus. Gitu. Jadi gue tahu persis kekurangannya apa. Wah, yang ini dibandingin yang barang yang A sama yang B, barang lu kalah di sini. Tapi menangnya di harga, misalnya gitu ya. Iya. Jadi, gue ke student juga nggak selalu barang gue is the best. Karena ada instruktur, bukan instruktur lah, pro ya. Iya. Memang dia memegang satu brand, pokoknya brand itu is the best. Kalau menurut gue nggak, yang the best itu harus penyelamnya. Ketika dia beli barang, tahu apa yang dia butuh, need-nya apa, itu yang the best buat dia. The best buat si A belum tentu the best buat si B. Iya, gitu. betul. Tapi lo nggak dimusuhin sama brand gitu? Lo nyampur-nyampurin brand gitu? Ya, syukur-syukur sampai sekarang sih semua brand baik-baik. Karena gue juga kan baik-baik juga, sopan-sopan juga. Iya. Jadi gue nggak pernah bilang brand A jelek. Nggak pernah. Brand B jelek, nggak. Kalau orang bicara, ini brand A yang bagus apanya? Oh, itu yang bagus alat dasarnya tuh. Bagus-bagus. Regulatornya jangan deh. Kan kurang lebih gitu ya. Bukannya jelek, tapi dengan harga segitu, lo bisa dapet ini nih. Nah, jadi tetap edukasinya yang dikedepanin. Ketika murid beli bukan ketika dia beli ditanya orang bagusnya di mana, bukan kata instruktur gua ini nih yang bagus. Nah, itu gua nggak mau tuh. Oh iya, bukan ibaratnya apa ya? Bukan cinta buta lah ya pokoknya lah ya. Kan banyak student kan gitu ya. Iya. Instruktur dibilang role models, apa yang dipakai instruktur itu yang terbaik, apa yang dijual itu yang dibeli. Karena banyak tuh gua temuin student gua karena udah kemana-mana balik lagi advance and rescue. Ada satu pakai fin yang menurut gue paling nggak seneng fin itulah, nggak proper menurut gue ya. Iya. Dia bilang tapi ini paling mahal Pak, kata orang yang jual ini paling bagus. Gue juga nggak mentahin, cuma gini pas di kolam dia coba tuh kan hovering, frog kick, susah kan lu pakai itu ya. Gue kasih cobain pakai fin gue. Pak ini enak Pak, iya harganya cuma separuh itu tuh. Tetap jadi ada edukasinya. Iya. Jago belok-belok lo ya pokoknya lah ya. Iya, edukasinya di depan tetap. Dia bilang edukasi, padahal jago belok-belok. Emang pedagang dasarnya emang iya. Terus kalau Bluetooth Turuga itu adalah? Ya, Bluetooth Turuga itu dev center. Dev center lu? Dev center gua. Oke. Isinya apa? Dev center pada dasarnya apa? Dev center dagang nih? Dev centernya itu ya seperti pada umumnya lah. Jadi ada jualan dive gear, ada untuk sertifikasi, sampai ke jenjang instruktur, kita ada IT-nya, terus ya strip, sama lah. Cuma kebetulan kita pegang brand sekarang ini. Brandnya apa? Brandnya itu TDS. Oh, gitu. Oke. Sama satu lagi itu pertama kita dapat kalau buka di XDeep Internasional tuh, XDeep Indonesianya tuh PT Panel, nah itu kita. Kita udah PT Om. Oh udah PT jadinya? Udah PT. Oh, nah gitu. Berarti Deep Extreme besok garang dong? Mudah-mudahan. Jadi lagi berhitung. Lagi survei-survei ke teman-teman kira-kira. Karena gini, ketika di Deep Extreme kan kita tahu itu adalah event yang paling ditunggu-tunggu nih ya. Event paling besar di diving di Indonesia lah. Lebarannya diver lah ya? Lebarannya diver. Antara dua tuh. Ketika kita berhasil melakukan branding di situ, brand lo jadi tuh. Ya. Tapi kalau persiapannya kurang, brand lo hancur. Iya, kalau gagal banget sih di situ. Gagal banget. Jadi itu kita lagi berhitung Om. Itu kapan sih? Bakal ada nggak sih tahun ini? Infonya sih ada, November apa kalau nggak salah ya. Infonya sih ada. Ya, persiapan sih tetap siap-siap kita, tapi benar-benar perhitungan lah. Karena kan kemarin setelah hantam COVID juga kan ya, hampir semua kena. Untuk bisa bertahan aja kita udah bagus. Nah, alat-alat gue ini dari dulu. Jadi gini Om, dive center gue nih di teman-teman yang di satu agensi ya. Iya. Itu kadang kita suka ledek-ledekan tuh, diledekin. Oke tuh Bluetooth Turuga tuh katanya. Belagu deh barang-barang sewaannya. Jadi ada ke teman-teman Aryo. Karena awalnya dulu diver, gue suka ngumpulin barang-barang yang
bagus, branded, Iya. ya kan? Beli. Begitu buka dive center, kalau gua jual second, beli beli baru untuk yang rental spec, Ah, sayang kan? betul. Jadi gue turunin semua tuh. Kadang kayak kalau lagi diving, wah gila loh. Halcyon lo turunin jadi rental buat student. Bukan nurunin brandnya, tapi memang itu sebenarnya barang dari pribadi kan. Iya, ya barang lo pribadi. Ya, barang kita pribadi, Xdeep kita turunin. Nah, sehingga student tuh ada experience. Sering lucu sih. Gue punya, kita sebut merek dikit nggak apa-apa lah Ya, ya. boleh. Ada Aqualang. Hmm, Gue punya Aqualang Legend. Kurang legend tahu. Gue jadiin rental, Bos. Bukan itu. Ketika student pakai, dia kan enak flow nafasnya. Oke. Begitu besokannya minggu depannya dia diving, dia dapat regulatornya, kebetulan yang rental spec. Yo, rentalan. Itu dia, Pak ini, wah gila gue napasnya berat ya sekarang ya, capek ya. Gue cuma bilang ya udah. Jadi kalau lo beli barang, lo tahu tuh harga nggak bisa bohong. Di diving jujur harga nggak bisa bohong, terutama regulator Betul. ya, yang langsung dirasakan. Gitu. Betul. Yo, jadi Experience iya student. bener sih. Lo pokoknya ngasih experience apapun sehingga jadi keenakan kan orang jadi gitu kan. Iya. Mau nggak mau beli yang kayak gitu kan. Betul. Iya, emang dagang emang tuh. Dagang aja. Nah, konsumen lo tuh student aja atau ada instansi? Saat ini lagi mencoba masuk ke instansi. Sebelumnya hanya mensupport, jadi ada satu PT Subkon lah ya. Iya. Ya dia beli ke gue tetap harga retail. Hmm. Gitu. Gue support, ada satu PT main di instansi, support ngambil barangnya dari barang gue. Hmm. Kalau dia udah masuk di instansi itu, ya kita nggak masuk. Oke. Gitu. Mudah-mudahan ke depannya, Om. Ini bisnis gini bikin kaya nggak sih? Nah, begini. Bisnis diving ini unik. Hmm. Saya suka ngejelasin terkadang waktu kemarin gue bikin PT itu ya berapa tahun lalu, begitu tahu dive center nih orang bank ya, Iya. dia khusus main ke tempat gue tuh, dia nanya-nanya loh, Wah ini duitnya dari mana ya? Karena hin banget kan, Iya, betul. hin banget. Karena sama-sama nama dive center, kayak kita lihat di daerah nih, Iya. itu kan nama sama-sama dive center, tapi perputaran uangnya dari sumber yang berbeda. Contohnya gini, Manado lah. Mereka nggak jualan alat tuh. Betul. Sumbernya mereka itu hari-hari dari tamu, trip. Iya, trip. Jakarta, tripnya ya lo tau sendiri Om. Iya. Sabtu Minggu hanya kalau mau ujian doang. Betul. Berarti perputaran uangnya dari course dan Alat. Ketika dari kita udah sertifikasi, jadi saling membutuhkan ya, baru kita ke sana. Jadi bank kalau bikin studi dive center nih, tuh uang bingung dia. Iya, pasti Kalau yang apalagi yang lo tahu tuh harga tangki berapa kan? Iya. Disewain goban berapa? Iya, makanya. Ini balik modalnya kapan gitu. Kalau ditanya bisa kaya atau enggak, tergantung kita ngelihat di mana posisi dive center kita berada. Mau maininnya seperti apa. Nggak, ini kok banyak teman-teman di daerah yang kalau kita mau akuin, itu sebenarnya secara perekonomian sebelum COVID ya, Nah, ya. itu lebih bagus dari Jakarta. Karena di Jakarta kegiatannya bisa weekend, mereka kan almost every day. Betul. Gitu. Trip jalan terus ya, muter Trip terus jalan ya. terus. Liburan internasional kan negara-negara ini berbeda-beda kan. Bulan ini tamunya Betul. dari mana, Betul. bulan lagi. Jadi mereka rolling terus. Yang Jakarta struggling. Betul. Karena apa? Satu kotanya besar, tapi dive center kita banyak banget. Ya. Jadi kalau tidak didukung alat dan komunitas, itu berat. Untuk kaya mungkin kalau kita hanya ngandelinnya diving, jualan alat ke student, bisa buat cukup aja sih, Bos. Harus bisa kita ngembangin ke yang lain-lain. Gitu. Iya, itu ntar aja kalau yang lain-lainnya ya. Panjang Iya ntar dong, ceritanya. panjang. Cuman gue bingungnya kan gitu. Jakarta ini kan segitu-gitu aja ya. Student ya banyak lah, tapi kan juga dive centernya banyak gitu kan. Betul. Toko jual alat, ya jual alat segitu. Iya. Nggak semua student juga langsung beli alat full dan segala macem. Nah, Betul. gue sebenarnya suka mikir sebetulnya ini diving di Jakarta ini industri macam apa sih sebetulnya gitu loh. Wah, ini good question. Betul. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi ya, tidak mewakili yang lain. Ya. Memang usaha diving di Jakarta ini karena jumlah instrukturnya tiap tahun nambah terus nih. Betul. Marketnya nggak, sepengetahuan saya hampir
tidak ada data. Ya. Nambah atau enggak. Jadi kalau dibilang bisnis ini grow atau enggak, ini dulu pernah saya sampaikan ke asosiasi, bisa nggak kita punya satu bank data pertambahan penyelam setiap tahun. Jadi nggak usah jenjang. Jadi gini, ada untuk kepentingan bisnis, data itu adalah rahasia ya. Ya. Tapi bisa nggak open water-nya aja deh lo share. Minimal jumlah lah ya. Iya, jumlah open water. Open water lo tahun ini berapa? Open water gue tahun ini berapa? Dev center itu open waternya aja. Kan jenjangnya banyak tuh, ada yang ke advance apa, kita abaikan aja. Iya. Berarti kan bisa kelihatan. Kalau tahun ini misalnya 1.000 total penyelam Jakarta nih, open water. Tahun depannya 800. Berarti kan nggak grow. Iya, betul. Sembari ditambah banyaknya instruktur dan banyaknya dev center. Makanya kadang kalau orang, Pak, gue mau jadi pro, bisa menghasilkan uang nggak? Ya menghasilkan uang pasti bisa. Cukup atau nggak cukupnya tergantung. Kita nggak punya data soalnya. Iya, betul. Gitu. Kita mau ngomong sekarang nggak usah jauh-jauh ke airlines lah ya, yang sifatnya nasional. Kita mau ngomong misalkan ke toko kopi aja deh. Tolong dong, buat diver kasih diskon khusus gitu. Pertanyaan dia pasti tanya pertama kan gitu, emang diver berapa banyak? Iya, jumlahnya berapa banyak? Nggak ada, kita nggak tahu datanya. Ada yang sebutin senior sekian ribu, sekian puluh ribu. Tapi itu kan adalah asumsi, nggak ada data valid. Ya, betul. Mudah-mudahan ke depan ada data valid sehingga ketika kita mau buka dive center, itu by data. Kasihan teman-teman, banyak juga kan dive center yang buka setahun, tutup. Ya. Buka nggak nyampe 2 tahun, tutup. Yang ownernya balik ke kerjaan lama. Iya, Gitu betul. loh. Kan rata-rata kalau nyampe di profesional, biasa mereka ada backup kerjaannya nggak dari penyelam. Kalau Jakarta ya, Iya, betul. kalau daerah kan emang itu. Orang Jakarta mah jadi instruktur buat hobi aja. Nah. Pada kaya-kaya kan. Cuma banyak yang jadi seriusin. Gitu. Itu bagus sih. Maksudnya ketika banyak pemainnya, kita berharap kan marketnya makin lebar ya. Iya, betul. Tapi sayangnya kita belum punya data untuk itu. Iya sih, ya nggak tahu sih. Kayaknya waktu itu kita pernah surplus instruktur waktu itu ya. Mungkin sekitar tahun 2019 mungkin kalau nggak salah ya. Menurut saya saat ini pun karena habis COVID ya, Nah, masih surplus. ya kalau ini kan kita nggak ngitung COVID lah. Kalau COVID Ya, udah jelas lah. Tapi betul. kayak 2019. Gue ingat waktu itu lupa. Kalau nggak salah 2018 itu, waktu itu gue masih bantuin Do Adventures waktu itu. Itu ada kali itu dapat 60 murid dari situ. Nah, Terus ketika gue lupa urutannya gimana ya. Pokoknya mungkin 2016 terus habis itu waktu gue bantuin jualin gal waktu itu tiba-tiba trennya pindah ke orang beli alat. ya Tahun lalunya itu orang ngambil sertifikasi, tahun depan mau ngambil lagi ngapain? Betul. Gue maunya punya alat, Punya alat. maunya ngetrip. betul. Jadi tempat yang waktu itu gue bisa dapat 60 murid di tahun itu, bukan gue tapi itu kalau nggak salah 6 muridnya. Selama dip itu dapatnya. Betul. Kan lagi itu dip bareng gua. Jadi Iya. gini, kalau pas dip yang itu 6, di gua kebetulan malah banyak tuh. Iya. Jadi trennya kan gini. Jumlah marketnya sebenarnya nggak grow, cuma pindah-pindah tempat doang kan? Iya, betul. Hanya pindah-pindah tempat aja. Nah, ketika dive center ini baru buka, dia punya komunitas baru, dia jalan nih, Iya. hidup. Tapi setelah berapa lama nanti dari sini, biasanya kan pro-nya jadi instruktur lagi nih. Iya. Kenal banyak student-studentnya kan, Betul. pindah lagi. Ini dapat pindah lagi. Iya, benar-benar. Cuma geser-geser doang ya buat ya. Jumlahnya Geser-geser itu aja. cuma geser-geser Jumlahnya itu aja. Kalau kita lihat kemarin dari, gua ngeliat di Pusi ya, dive center banyak banget, dive center baru juga banyak banget. Bahkan ada beberapa dive center. Kalau kita dulu ya, zaman di Senayan ya, dive center apapun, siapa yang punya, siapa pro-nya pasti kenal. Iya, betul. Bener nggak? Iya, betul. Lu nggak usah ngomong si A, si B, si C. Betul. Dive center A, wah si Anu tuh. Betul. Sekarang coba deh lu perhatiin. Banyak nggak dive center yang lu nggak tahu itu punya siapa? Sekarang gue yang anak barunya kok. Itu. Serius, beneran. Beneran banyak. Ya karena kan gue juga, kalau gue pribadi ya, gue kan sempet dalam tanda kutip menghilang beberapa tahun ya. Maksud gue jarang main apa segala macam. Gue lebih banyak ikut lomba underwater aja. Jadi ya divingnya pas lomba underwater atau gue diving sama grup kecil aja gitu kan. Kan gue baru balik-balik lagi ke keramaian ini kan baru setahunan ini sebetulnya kan, gitu kan.
baru balik ke keramaian ini dan gue yang oke ini siapa gue nggak tahu dari segini siapa ya udah ya gue sih memposisikannya karena gue yang abis ngilang berarti gue yang anak baru makanya gue bilang gitu kan. Tapi memang gini Om, gue yang nggak pernah ngilang aja. Kadang apalagi kan sekarang zamannya udah masuk ke marketplace di online tuh. Iya betul. Banyak dive center di situ kan, dive shop lah. Iya. Dulu kita mana ada dive shop yang nggak kita kenal. Betul. Sumbernya aja kita kenal kan Betul, gitu. betul. Sekarang, wih ini apa lagi? Iya, betul, Wih ini ada di mana nih? Betul. Begitu pergi trip, dulu nggak mungkin kita ada grup yang nggak kenal di Ancol ya. Iya. Sekarang beberapa grup, even kita nggak tahu. Ke Emang. pro-nya pun kita nggak tahu. Setuju. Wah ini udah pro, ini pro-nya si ini gitu kan. Gitu. Jadi memang untuk perkembangan industrinya luar biasa, salut. Tapi yang diperlukan adalah data. Jangan sampai, kan gini bro, orang buka dive center, berarti dia mengeluarkan effort bukan hanya tenaga loh, tapi biaya. Banyak juga tidak sedikit orang yang mengorbankan pekerjaan lamanya karena passion ya. Betul. Wah udah gue ke diving aja deh. Buka dive center modalnya nggak terlalu gede loh, kan gitu dong. Iya sih, apalagi dulu ada zamannya saat orang dari Singapura bisa nenteng barang ya kan. Kasihan loh yang pegang-pegang brand loh. Iya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka tidak perlu cuan banyak. Betul. Cuan dikit aja. Yang penting gue bisa tenteng, tiket gue kebayar, kan kurang lebih gitu ya. Akhirnya yang industri alatnya ini struggling. Kurang lebih itu 2017-an. 2017 itu struggling. Barang yang megang-megang branded. Karena banyak masuk dari Singapura kan. Nah, saat ini ketika kita mau buka dive center, di agency mau dimanapun kita ngomong pasti bicaranya menguntungkan. Gue netral nih ya. Iya. Menguntungkan. Dapat uang dari sini. Pertanyaannya, fixed cost-nya nggak pernah dihitung. Kita hitung per satu murid doang kan. Betul. Lu sewa kantor, kayak gue sekarang nih sewa kantor, berapa tahunannya kan? Iya. Bayar ke agensi, berapa? Studi kelayakannya yang menurut gue belum, kurang data. Jadi kalau lu nanya menguntungkan nggak? Mungkin di satu sisi, satu dive center yang udah settle, dia punya banyak rekanan instansi, menguntungkan. Yang dive center baru muncul karena masih segar, komunitas anak mudanya masih banyak, menguntungkan. Coba kita lihat dive center yang struggling, juga banyak juga. Iya betul. Gitu. Ya emang sih banyak dive center baru yang kayaknya rame aja gitu. Sementara yang kita beberapa kali kenal gitu tiba-tiba kayak udah nggak terlalu aktif nih, udah nggak ini dan segala macam. Benar. Teman-teman kita yang dulu dive center kedengeran yang hilang juga banyak. Terakhir kemarin gue telepon, wah yang dive center gue udah gue tutup, gue sekarang balik lagi kerja di tempatnya dia yang lama. Ya mengenaskan ya buat gue ya. Karena biar gimana pun gue juga ngejalanin bisnis di bidang lain ada. Tapi divingnya ini nggak akan, sejauh ini gue masih bertekad, gue nggak akan tinggalin gitu loh. Jadi biar bagaimanapun ini bendera gue nih kan gitu. Cuma teman-teman banyak yang udah give up tuh juga banyak. Iya sih. Kasihan juga. Emang berat sih. Gitu. Tapi gimana ya? Nggak tahu sih. Gue kadang nanti sih gue akan tanya juga. Mungkin nanti gue ada kesempatan ngobrol sama orang Pausi atau mungkin emang sama pebisnis kali ya. Gue mungkin nanti menyempatkan cari satu pebisnis yang in general. Bagaimana? Apakah dia sempat ngelihat industri diving kah dari segi bisnis? Nanti mungkin gue akan bisa ada kesempatan tanya sama orangnya mungkin ya. Jadi yang di luar dari diving. Jadi dia mempelajari aja begini, nanti dia mungkin tahu. Insight orang luar kan kadang-kadang nggak pakai hati kan. Betul. Iya kan? Betul. Kalau kita kan ujung-ujungnya ntar gini, ya nggak apa-apa kan namanya yang penting passion. Gitu kan? Itu dia. Passion. Dapur lo nggak ngebul boy. Dulu pernah ada senior ngomong gini, yang bisnis divingnya hanya untuk passion, tolong tanya harga ke yang cari makan. Yang memang dia berbisnis itu mempertaruhkan segalanya. Betul. Banyak instruktur ataupun dive center yang baru buka, dia bos di perusahaan lain, jabatannya, income-nya dari bisnis lainnya jauh lebih besar lah ya. Banyak yang seperti itu. Kasihan yang memang emang cari makan bener-bener di situ ya. Cari makan di diving. Gitu. Jadi itu yang harusnya diperhatiin. Banyak kan sekarang gini, nggak usah gitulah, kita aja dulu dive master ya. Kalau dive master yang kita bikin trip yang dari dive center kan ya. Namanya dive center harus ada margin. Betul. Margin bukan untungnya doang, tuh bayar listrik kan. Tapi
teman-teman yang lain yang memang tidak merasa dia harus berpenghasilan dari situ, gue nggak perlu, yang penting tiket gue kebayar, gue dapat Iya. dapat benefitnya dikit ya kan. Bener. Gue tetap keluar ongkos loh, gue nggak nyari duit di situ. Bener, nggak ada salahnya itu, nggak ada salahnya. Cuma kasihan teman-teman yang berharap memang mau berbisnis di situ. Itu aja sih. Iya benar. Gue juga kaget sih begitu tahu fee daily-nya untuk dive mastering, dive guide untuk trip sih sebetulnya sih. Betul. Agak ngenes sih sebetulnya sih gitu loh Betul. ya. Memang terlebih dengan servis yang harus diberikan dan segala macem gitu kan. Kan nggak mungkin kita nggak ngasih yang bagus kan. Apalagi nih efeknya di sosmed ya. Ketika kita nggak eksis di sosmed, dibilang sepi kan gitu ya. Yo. Jadi akhirnya tanpa mengurangi rasa hormat sama teman-teman, banyak yang memang gini, semua bisa diving, Ya. tapi diving bukan buat semua orang. Oh, Gitu loh. maksudnya gimana tuh? Kita tahu cost buat diving mahal, Bos. Betul. Iya dong. Ah, Jadi semua orang kalau secara kita training dan sebagainya bisa di diving. betul. Tapi apakah dia bisa menjadi penyelam aktif yang mampu untuk trip, mampu beli alat, kan nggak semua orang. Iya. Itu gua dikasih tahu dulu sama bos gua tuh. Semua orang bisa diving, tapi diving itu nggak buat semua orang. Gitu Oke. loh. Pertanyaannya itu adalah ketika kita mau ramein di sosmed, nggak banyak, dan even gue melakukan itu juga dulu. Mau bikin try scuba kayak, marketnya udah ngacak aja. Yang Yeah. penting sosmed gue rame. Dia punya foto selfie, udah nggak diving lagi tuh. Ya kan? Ketika dia mesti trip, mesti bayar sendiri, nggak punya alat, sewa alat, menghilang. Ya kan? Menghilang. Akhirnya kita berebutan ngebantingin harga buat yang menurut gua dia memang belum siap secara finansial buat diving. Akhirnya itu pun kita grab kan, Iya betul. gitu loh. Kita grab, yang penting gimana kegiatan kita rame, sosmed kita hidup. Iya. Padahal paling enak kalau dari yang gue jalanin murid tuh nggak usah banyak, tapi konstan. Ketika dia jadi murid, dia siap buat trip, menikmati. Ketika dia sudah pergi trip, dia bisa beli alat. Punya alat, tripnya makin sering kan? Betul. Naikin license atau sebagainya, dia trip, sehingga buat teman-teman di daerah, ini juga menjadi sumber pemasukan kan, murid-murid kita nih. Betul. Dia pergi trip ke sana, dia memutarkan uangnya ke sana. Nah, ini juga jeleknya di sosmed, kalau kita lihat memang pokoknya harus rame. Nah, siapapun itu kalau perlu gua dulu gitu, Bro. Gua kumpulin aja orang buat trial ya kan, murah-murah. Demi konten cuy. Demi konten. Ujungnya yang hilang banyak. Makanya sekarang gue tidak mau lakukan itu lagi. Ya. Kenapa? Selain membuang waktu, dan kasihan juga mereka kan, udah pengen, pas kita paksa-paksa untuk nyobain nih, begitu seneng, finansialnya memang belum memungkinkan. Kasihan juga. Oke. Gitu loh. Jadi lo sekarang fokus aja nih, customer lo ya udah ya customer yang memang kurang lebihnya akan panjang nih gitu. Yes, jadi gini, bukan berarti kaya ya. Iya. Bukan berarti kaya. Nggak harus kaya, tapi kan gini, ketika kita punya student nih, punya penghasilannya cukup nih. Dia masih mau main sepeda, masih mau main ini, divingnya nggak fokus. Yang dia beli pasti sepeda dulu. Betul. Karena dia banyak temennya komunitas main sama yang lain kan. Betul. Bahkan yang udah divingnya banyak jualan alat, main sepeda, kurang lebih gitu kan. Yoi, banyak banget yang jual alat. Nah, jadi gua selalu kalau nyari sekarang fokus ke yang lu memang ada passion. Lu mau beli alat, masker, lu nabung juga nggak apa-apa deh. Kan beda ya, wheel-nya beda ya. Iya. Dia tahu harganya mahal. Oke nih, tahun ini gua berarti ini ada student gua, orang bank. Dia planning tahun ini beli ini, jalan ke sini. Tahun depan belinya ini, jalan ke sini. Oke. Secara finansial berarti kan bukan yang anytime dia bisa beli kan. Betul. Dia planning. Betul. Nah, gue biasa sekarang ke murid-murid yang seperti itu gue agak lebih fokus. Gitu. Kalau ke yang lain ya tetap mau trial mau apa gue kasih tahu. Cuma dari awal memang gue selalu kasih tahu, Pak, mau punya alat diving berapa sih Pak? Sekarang kalau kita hitung-hitung buat sekelas rental spek ya, udah 15 jutaan. In total ya semuanya. In total semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, plus minus 15 jutaan. 15 juta tuh yang masih dicengin lah ya kalau di tongkrongan lah ya. Ya begitu lo naik, apalagi pas masih gini nih, barang rental spek itu kalau yang makainya pro ya, udah lumutan, nggak ada yang bilang barang murah. Betul. Wah udah bulu, emang dari dulu punyanya. Betul. Tapi kalau pakai barang yang
dipakai rental speknya masih licin ya kan di kapal yang rental spek. Oh, dia bisa aja belinya. Betul. Itu jadi untungnya lo jadi dive pro atau yang tingkatnya udah tinggi gitu ya. Lo bisa pakai barang yang murah atau udah sobek-sobek dan orang akan nganggep lo sebagai ini veteran banget nih. Udah dipakai ratusan kali nih. Tapi kalau level lo masih baru-baru terus alat lo licin tapi harganya yang ya middle low ya udah sabar aja. Intinya sih kalau gue karena gini, kalau gue pribadi ya, ini kalau kita ngomongin kita agak geser sedikit ke gue agak bingung kenapa sekarang selam tuh udah jadi kayak lari atau olahraga lain yang semua harus ada merek ya. Betul. Gue nggak ngerti, tapi gue nggak bisa menyalahkan karena semua orang punya style sendiri. Betul. Cuma karena gue dulu memang adalah ibaratnya orang rentalan dan memang bantuin DC juga, gue biasa memakai alat apapun yang ada. Bahkan gue sering banget nuker alat gue ke customer gue karena dia ngerasa bahwa ini alatnya nggak enak nih, udah pakai alat gue pakai alat lu gitu loh. Iya benar. Gitu kan. Benar. Dan gue juga banyak coba alat apapun gitu loh, kayak asbak aja gitu loh, semua dicobain dan segala macam demi itu. Jadi ya terbiasa untuk pakai apa aja gitu loh. Nah, menurut lo dari segi jualan ya, tren sekarang bahwa lo pakai barang yang bermerek lah. Kita nggak ngomongin kualitas tapi bermerek ya. Tahu kan pasti kan lagi ada beberapa yang hits dan ada beberapa community yang kayak kalau lo nggak pakai merek ini kayaknya nggak keren deh lo gitu ya. Jangan terlalu sering main sama kita deh gitu kan. Iya. Nah, ini menurut lo itu buat si pedagang, buat lo sebagai pedagang dan mungkin yang lain juga, ini tren positif atau justru malah nggak enak gitu loh? Kalau terlepas dari barang dagangan gua ya, yang hits itu bukan barang dagangan gua, wah lu sirik, bukan gitu nih. Iya. Balik lagi kayak tadi gua bilang, kayak student. Apakah gua nggak punya link untuk beli barang rental dan gua tetap dapat spare ya, untuk ngasih ke dia dong. Tapi kalau gua selalu gini, lu mau beli terutama regulator dan BCD. Ketika dia bilang, Pak, gua baru ada uangnya sekian, gua beli ini aja deh. Kalau gua selalu bilang ini, lu bisa beli, tapi menurut gua percuma lu akan upgrade. Mendingan lu tabung dulu. Tahun depan lu ambil. Jadi kalau dari yang student gua sih biasa mereka udah exactly tahu apa yang dia mau, bukan karena warna. Bukan karena modelnya lagi tren. Jadi memang gue selalu bicara kayak tadi, fungsi. Ada barang merek A yang branding, harganya wah 2 kali lipatnya. Yang ini ternyata lo pakai sama. Banyak kan barang diving gitu kan ya? Wah di sama nih pabrikannya. Betul. Ya kan? Gue sendiri juga ada gue pakai. Betul saya. Gue kasih tahu nih, lo sama pakai ini aja gitu. Tetap edukasi itu yang paling penting. Daripada kita dorong-dorongin dia beli, wah dia mampunya cuma beli yang sekian nih. Udah dah. Dia beli aja itu dulu gitu. Beli. Yang penting gue ada cuan. Gue nggak gitu. Iya, betul. Jadi mendingan lu tunggu bentar, bukannya kita sombong ya. Iya. Ini salah satu yang sering gue tanya ke student. Mungkin kalau orang awam nanya, lu nggak sopan lu gitu kan. Iya. Jadi kalau dia nanya gini, Om, gue mau beli regulator. Yang bagus apa? Iya. Kan banyak yang bagus ya. Betul. Gue cuma bilang gini, sorry, gue mau tanya dulu, budget lo berapa? Menurut orang itu mungkin ada yang kasar, tapi gue selalu kasih tahu. Tapi langsung gue kasih tahu. Kenapa gue tanya budget lo? Jadi gini, di yang misalkan let's say 7 juta. 7 juta yang paling bagus ini. Di 9 juta yang bagus ini. Iya. Di 15 juta yang bagus ini, kurang lebih gitu. Jadi gue nggak selalu langsung, wah ini paling bagus. Nggak, tapi lo ada budget berapa? Wah Om, budget gue cuma sekian, bentar ya. Bahkan gue kadang suka dorongin, bentar gue cariin second-an. Gitu loh. Budgetnya nanggung soalnya. Jadi bukan suatu hal yang gimana ya. Wah, dia ada uang segitu, yang penting buruan deh beli barang gue deh. Nggak bagus juga bro, karena satu kan, lu tahu sendiri gue juga nyari duitnya di diving. Selain jualan barang, gue bukan cuma dive shop kan. Gue ada course. Iya. Gue punya tanggung jawab moral ke student. Begitu dia beli barang jelek dari gue, pas dia ketemu diver lain, anjir, lu dikasih begituan masih oke. Malu bos, hancur. Iya sih, benar sih. Gitu. Jadi kalau buat gue, lu mau beli barang apapun, cari yang kayak gini. Jadi ada sekali dulu gini, Pak, kalau di online kan ya, foto kan sama aja dong, kelihatannya dong, sama yang bagus kan. Betul. Pak, gue beli di online cuma segini, punya lu mahal banget, bisa 2 kali lipatnya, hampir 3 kali lipat. Kebetulan matanya minus. Iya. Kalau di online kan banyak yang paketan cuma 500, ya kan.
Gimana ya gue bilang, barangnya beda. Wah, ini mirip Pak sama di foto lo sama. Ya udah lo beli deh gue bilang. Begitu dia beli, abis diving tuh mukanya kayak digamparin ya kan. Sini nempel merah tuh. Merah. Wah gila, muka gue gak enak banget. Kadang coba gue kasih doang masker gue nih. Lo pakai deh. Nah ini enak Pak. Nah itulah beda harganya. Balik lagi, ada orang ketika kita kasih tahu itu nggak bagus, dia defense. Wah enggak nih, lu. Ya itu beratnya bro, udah instruktur pedagang kan. Iya betul. Jadi tiap omongan gue dia nimbang-nimbang nih. Lu bicara sebagai instruktur Atau sebagai pedagang. atau sebagai pedagang. Kadang agak repot juga. Oke. Jadi lo sebagai pedagang bukan golongan yang kalau nggak pakai brand gue nggak usah temenan sama gue, bukan gitu. Wah, lu lihat regulator gue sebelum pegang brand aja campur-campur bos. Yoi. Wetsuit, Fin, Butis, BCD itu hampir nggak ada satu brand. Makanya mereka pada bilang, lu kok barang lu gitu Pak? Iya, setiap brand. Makanya gue bilang nggak ada brand jelek. Tapi nggak semua tipe barangnya bagus. Iya. Jadi lu tahu lu nyari Fin, oh merek A deh. Lu nyari regulator, merek B deh. Gitu. Oke. Nah ntar nih kalau emang jadi dip nih, kan kayak lebaran nih. Nah. Pasti kan banyak banget juga yang baru mau beli alat dan segala macem nih. Yoi. Kira-kira bisa datengin lu nggak? Oh iya dong. Kalau gue buka wajib datengin gue. Enggak, maksudnya kalau buka ya datengin dagangan lu. Tapi kalau datengin lu buat nanya gitu, lu akan layanin atau enggak? Gue layanin. Gue kan kemarin sering dip itu kita ketemu kan gue nggak pernah jualan alat tuh. Betul. Gue selalu jualan course tuh. Ya. Gue ditenteng-tenteng bahkan sama muridnya orang. Oke. Karena dia temenan sama student gue kan. Ah. Pak, gue mau beli ini bagus nggak? Mana sini. Kenapa? Karena itu gue bilang tadi, ketika orang beli dengan price yang segitu, dia dapat barang yang cuma fancy ya. Iya. Gue udah ngerasa, lu gila lu kasihan banget. Balik lagi, diving itu yang terutama safety. Betul. Bukan kita akan senang ketika sudah selamat di atas kan, baru bisa cerita-cerita nih. Betul. Bukan waktu di foto di bawah keren. Yoi. Jadi selalu gue bilang pilihan pertama itu bukan warna, tapi safety, fungsi. Wah tapi bentuknya mirip-mirip aja Pak. Kita ngomongin blader aja, blader harness ya. Iya. Sama semuanya gitu. Waduh, kalau itu panjang bos, beda-beda. Ada yang gede di bawah, ada yang kecil di atas, ada yang modelnya memanjang. Sama nggak? Beda. Gitu. Dan itu gue tahu dari mana? Ya karena itu gue bilang tadi kebiasaan waktu di otomotif kan. Yoi. Setiap ada barang, Review. gue lihat spektek. Oh ini begini, oh begini. Ternyata beda ya. Pas dipakai pun beda ya. Gitu bos. Tuh, udah tuh. Ntar pas dip, nggak tahu bulannya apa, tapi pas dip lo cari aja. Iya. Terus kalau mau nyari lu ada di mana? Kalau mau nyari gua bisa lihat di Google Map di Bluetooth Turuga. Bluetooth Turuga ya. Ada Instagram nggak? Ada Bluetooth Turuga Dive Center. Ya, ntar gue masukin ya Instagram. Instagramnya masukin. Di Google Map pas buka Bluetooth Turuga Dive Center ada juga nongol kok. Oke. Gitu. Oh udah. Ntar sampai ketemu di dip aja kalau gitu. Ya buat semuanya, pokoknya ingat fashion itu penting, tapi safety lebih penting kalau di diving. Jadi betul. Safety dulu baru fancy. Betul. Kalau udah dapat safety baru fancy, kemudian cakep di foto, siang moto gue, baru itu bagus. Betul. Begitu mau foto tanya dia dulu, panggil. Siap. Ya udah, thank you for today ya. Thank you. Sampai ketemu. Yuk. Yuk. Bye. Podcast Selam.